Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba membahas tentang soal penilaian akhir semester. Langsung saja kita bahas, yaitu sekarang kita membahas nomor dialog for question number 1. Jadi dialog atau percakapan untuk nomor 1. Dia says we are going to commemorate a day next month. Jadi dia berkata we are going to commemorate, kita are going to akan commemorate, merayakan a day, hari bumi, next month, bulan depan. Do you have any idea what will we do? Apakah kamu punya ide apa yang akan kita lakukan? Nah, dia di sini bertanya kepada siapa? Kepada Sabila. Nah, Sabila replies, I have, saya punya, kata Sabila. What if we plant mangrove along a beach? Bagaimana jika we plant mangrove, kita menanam mangrove, taman bakau, along beach, sepanjang pantai. Nah, di sini dia replies, dia menjawab, that an excellent idea. Itu adalah ide yang sangat bagus. It, mangrove, beneficial, menguntungkan. Mangrove mempunyai keuntungan to avoid. Jadi mangrove sangat menguntungkan to avoid, untuk mencegah sea erosion, pengikisan laut. Nah, ini adalah sebuah percakapan di mana dia minta saran. Saran dari siapa? Dari Sabila. Nah, dari dialog di atas, maka kita lihat pertanyaan nomor 1. Look the number 1. From the dialogue we can conclude. Dari dialog kita dapat menyimpulkan, conclude, that bahwa dia apakah nomor A, ask for an opinion to commemorate, meminta pendapat untuk perayaan hari dunia, hari bumi, atau yang B, need Sabila idea, membutuhkan ide Sabila about their program, atau yang C, ask for Sabila suggestion, meminta saran Sabila to commemorate a day, minta saran Sabila untuk merayakan hari dunia, atau invite, mengundang Sabila to plant mangrove along the beach, menanam mangrove sepanjang pantai. Itu yang D. Yang I, yang E adalah has an opinion.
mempunyai opini. Jadi dia ini mempunyai opini gitu. To avoid erosion for the earth. Untuk yang D, mengundang Sabila, ini jelas tidak atau bukan jawaban. Juga yang E, has an opinion, juga bukan jawaban. Kita jawabannya adalah antara poin E, poin B, dan poin C. Kita milih yang A, B, C. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang C ini, yaitu ask for Sabila, meminta for Sabila suggestion, meminta saran Sabila. Minta saran Sabila to commemorate a day. Minta saran Sabila untuk merayakan hari dunia, hari bumi. Benar kan, hari sedunia gitu kan ya. Next, dialog for question number 2. Di sini ada dialog antara woman and man di sini. Apa dialognya? Woman ini berkata, I like to grow trees. Grow ini menanam atau menumbuhkan. Trees adalah pohon. Jadi grow ini menanam. Trees ini pohon. Jadi wanita ini suka menanam pohon. Tetapi I have not enough. Tidak cukup space, ruang, at home, ruang di rumahnya. Kemudian man replies, why don't you try hydroponic? Mengapa kamu tidak mencoba hidroponik? Nah, hidroponik ini adalah tanaman yang hanya menggunakan media air. Bisa dikasih batu sedikit. Jadi hidroponik ini cara menanam yang tidak membutuhkan banyak ruang atau lahan. Ini biasanya hidroponik ini menggunakan pipa paralon dan air yang mengalir. Tentu ditambah dengan batu dan tempat yang kecil yang bisa diisi batu atau air yang mengalir dengan dikasih protein untuk menumbuhkan atau menyuburkan tanamannya. Nah, sini pertanyaannya nomor 2. Why does man suggest? Apa saran laki-laki itu? The man grow hydroponic plant. Kepada wanita, grow menanam hydroponic plant, tanaman hidroponik. Apakah they are easy to grow? Tanaman hidroponik itu mudah untuk tumbuh. Atau he like hydroponic plant? Laki-laki itu suka tanaman hidroponik. Atau he skills at hydroponic? Dia mempunyai kemampuan di tanaman hidroponik. Atau yang di hydroponic can be done in a small area. Tanaman hidroponik dapat tumbuh di area sempit atau area kecil.
di lahan sempit atau lahan kecil. Atau yang I, he will show, dia akan menunjukkan kepada wanita itu how to grow hydroponic plant. Nah, di yang nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah D. Tanaman hidroponik dapat tumbuh di tempat yang di ruang yang sempit, di area yang sempit yang tidak begitu luas, karena tidak membutuhkan, bukan ditanam di air, bukan ditanam di tanah hidroponik itu, tapi ditanam di seperti pipa yang diairi air yang mengalir setelah protein-protein untuk tumbuh tanaman. Jadi jawaban yang kedua adalah D. Ya, kita lihat di yang perkataan perempuan ini. I like to grow trees, but I have not enough space at home. Saya senang menanam tumbuhan, but I have not enough space. Tapi saya tidak mempunyai lahan di rumah saya. Karena hidroponik ini menggunakan sarana pipa dengan air yang mengalir. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 3. Di sini ada instruksinya, dialog for question number 3. Di dialog nomor 3 ini ada percakapan antara Yuliana and Maila. Yuliana says, have you decided? Apakah kamu telah memutuskan? Have you decided? Apakah kamu telah memutuskan? What to order? Apa yang kamu pesan? Maila replies, good idea, ide yang bagus. I need, saya membutuhkan, something, sesuatu, to quench, untuk menghilangkan, my thirst, dahaga saya. Jadi Maila ini membutuhkan sesuatu yang untuk menghilangkan hausnya. Jadi kemudian apa jawaban Yuliana? What Yuliana replies? Apa jawaban Yuliana? Apakah A, can we have some orange juice? Ataukah B, why don't we have some soup? Mengapa kamu tidak pesan sup? Atau yang C, what about having some fried chicken? Apakah tidak sebaiknya kita pesan ayam goreng? Atau yang D, how about ordering some burger? Bagaimana kalau kita pesan order burger? Kemudian yang E, it's better, lebih baik kita order some appetizer, memesan makanan pembuka. Jadi appetizer ini adalah makanan pembuka. Nah, kita perhatikan bahwa di sini Meliana ingin menghilangkan dahaganya, hausnya. Maka jawaban nomor 3 adalah jawaban Yuliana adalah can we have some orange juice? Karena hanya orange juice yang bisa jadi menghilangkan dahaga. Jadi jawaban nomor 3 adalah A ya. Next, dialog for question 4. Dialog untuk pertanyaan nomor 4. Masih Meliana. Sekarang adalah Meliana, tadi Yuliana, sekarang Meliana. Jadi dialog nomor 4 ini adalah percakapan antara Meliana dan teacher dan guru. Meliana says, excuse me, ma'am, my spoken English is not good.
percakapan bahasa Inggris saya tidak bagus. What should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? What should, apa yang sebaiknya. Jadi should ini artinya sebaiknya. Nih should, kata should artinya sebaiknya. I do, saya lakukan. Teacher replies, teacher menjawab. Well, nah, bla 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 bla. Jadi bla blanya diisi dengan apa? Dijawab dengan apa? Bla bla blanya diisi apakah dengan take some writing test? Apakah tes writing, tes menulis akan membuat Meliana pintar berbahasa Inggris? Apakah read some English newspaper? Membaca beberapa majalah bahasa Inggris, membaca majalah-majalah bahasa Inggris. Apakah dengan membaca majalah bahasa Inggris Meliana dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik? Ataukah she buy an English dictionary, membeli kamus bahasa Inggris? Ataukah D remember as much as vocabulary, mengingat sebanyak mungkin kosakata? Ataukah yang E or E practice it lot of with your friend, praktek sebanyak-banyaknya dengan temanmu? Apa jawabannya yang nomor 4? Jawaban nomor 4, karena berhubungan dengan berbicara bahasa Inggris, maka untuk yang apa yang lebih baik yang dilakukan oleh Meliana adalah praktek sebanyak-banyaknya. Tentu di sini praktek berbicara dengan teman sebanyak-banyaknya. Jadi jawaban nomor 4 adalah E atau E, practice it loud with your friend. Next. Sekarang number 5. Number 5 ini dialog for question number 5. Di dialog nomor 5 ini ada Rena dengan ibunya. Rena berkata, "Mom, I feel tired and dizzy." Jadi nomor 5 ini si Rena merasa lelah dan pusing. Apa yang dijawab oleh mother? Mother replies, ibunya menjawab, "Well dear, sayangku, I think, saya pikir bla bla bla." Nah, bla bla ini harus diisi dengan kalimat don't leave, jangan meninggalkan, the bed, tempat tidur, if, jika, it is not necessary, jika itu tidak penting. Necessary ini penting, tidak urgent, tidak penting. Nah, untuk mengisi titik ini kita memilih salah satu dari option jawaban. Apakah you must sleep right away? Apakah kamu harus tidur? Apakah you should have some rest? Kamu sebaiknya istirahat? Ataukah I will take to the hospital? Ataukah I need some rest too? Saya membutuhkan istirahat juga? Ataukah you must take a medicine? Kamu harus minum obat. Karena di sini ada kata don't leave the bed, jangan meninggalkan tempat tidur, maka jawaban yang tepat adalah you should have some rest. Kamu sebaiknya istirahat karena tidak meninggalkan tempat tidur. Kalau kita menjawab you must sleep, kamu seharusnya tidur, ya kalau udah tidur dia bisa aja pergi mana-mana.
atau I will take you the hospital. Ini jelas tidak, karena yang sakit adalah Rena, dan Rena dilarang untuk dicegah oleh ibunya untuk meninggalkan kasur atau tempat tidur. Oke, next. Selanjutnya adalah dialog for question number 6 and 8. Dialog untuk pertanyaan nomor 6 dan nomor 8. Nomor 6 ini ada percakapan antara Andy dan Bob. Andy berkata, "Sales have been off quiet a bit this month." Penjualannya stagnan atau tidak banyak perubahan this morning. Hanya sedikit perubahan bulan ini. Saya pikir we need a big sale. Kita memerlukan penjualan besar-besaran to get this moving, untuk melakukan perubahan. Itu tadi yang dikatakan oleh Andy. Bob menjawab, "I'm not sure that's the best idea." Saya tidak yakin kalau itu ide yang bagus. In my opinion, pendapat saya, people will get used. Orang-orang akan get used to the lower fees, akan memburu, akan mengejar yang harganya lebih murah, and not want to buy when the sale is over, dan tidak ingin membeli penjualan yang sudah melewati batas atau kadaluarsa. The promo went on for so long. Promo itu sebaiknya selalu dilakukan. People started think, orang-orang mulai berpikir, the lower price, harga yang lebih rendah atau harga yang diturunkan, are the item actual price, sesuai dengan harga yang sebenarnya. Jadi Bob ini menyarankan agar harga barang-barang mereka diturunkan. Andy replies, "Maybe we could offer a short-term rebate." Mungkin kita melakukan potongan harga dalam jangka waktu yang pendek. Jadi harganya diturunkan dulu, dipotong dulu harganya. Jadi Andy mengharapkan ada pemotongan harga atas barang yang mereka jual. Bob say, "I might go along with that." Nah, saya setuju dengan itu. I might go along with that. Saya setuju dengan pendapatmu, Andy. I might go along with that. Saya setuju dengan itu. Nah, ini dialog untuk pertanyaan nomor 6 dan nomor 8. Mari kita jawab yang pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya, what is the problem discussed is the dialogue? Dialog ini menunjukkan tentang apa? Dialog di atas itu menunjukkan tentang apa? Apakah sales have been decreased? Penjualannya meningkat? Penjualannya menurun? Sales have been decreased. Penjualannya menurun? Ataukah they will hold a big sale? Mereka akan mengadakan penjualan besar-besaran? Atau they need getting moving?
mereka butuh melakukan sesuatu perubahan, atau people get used to the lower price, orang-orang akan memburu harga yang lebih rendah, atau the promo could not go on for so long, promo tidak dilakukan selama mungkin. Karena di sini ada perkataan thing moving, maka jawabannya adalah yang C. The net get thing moving. Mengapa jawabannya the net get thing moving? Agar penjualannya meningkat. Gimana perubahan atau thing moving ini? Yaitu dengan menurunkan harga atau memberi potongan harga. Ini di sini juga ini the lower price, harganya turunkan. Jadi jawaban nomor 6 adalah the need getting moving. Jawaban nomor 6 adalah C. Next, number 7. Number 7 di sini ada pertanyaan maybe, pertanyaan nomor 7, maybe we could offer a short-term rebate. Mungkin kita bisa berusahakan pemotongan harga dalam jangka waktu sebentar atau pendek. Ini yang jadi pertanyaannya adalah what? Di nomor 7 ini, di sini ada ungkapan dan sekaligus pertanyaan yang artinya maybe we could offer a short-term rebate. Mungkin kita melakukan usaha untuk mengadakan pemotongan harga dalam jangka waktu sebentar atau jangka waktu pendek. Pertanyaannya, what does the underline word mean? Apa maksud dari kata yang bergaris bawah? Kata yang bergaris bawah di sini, adalah rebate. Rebate artinya pemotongan harga. Jadi jawabannya apakah yang A? A reduce price of something, sebuah potongan dari harga biasanya, atau pemotongan harga dari harga biasanya, atau yang B, menyesuaikan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari biasanya, atau yang C, refund a portion of money, mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibayarkan, atau an event which thing are sold, melakukan sebuah event, membawakan sebuah penjualan besar-besaran di mana untuk orang-orang yang menginginkan harga yang lebih tinggi, atau jawaban yang E, karena di sini ada pemotongan harga rebate, maka yang tepat adalah a reduction. Reduction artinya adalah pengurangan atau pemotongan. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang E, reduce in usual price of something. Jawaban nomor 7 adalah yang A. Kemudian jawaban nomor 8. Jawaban nomor 8 ini ada percakapan di sini di mana Bob berkata, I might go along with that. Saya setuju dengan itu.
It mean artinya that Bob, bahwa Bob bla bla bla. Jadi pertanyaan Bob yang I might to go along with that ini apakah sama dengan absolutely agree with the idea? Pasti setuju dengan ide itu. Atau yang B, feel slight positive with the idea. Saya merasa yakin dengan ide itu. Atau was not sure, saya tidak yakin with the idea, dengan ide itu. Atau yang D, strongly disagree with the idea. Pasti saya tidak setuju dengan ide itu. Atau did not care, saya tidak peduli with any idea, dengan ide apapun. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang A, absolutely agree with the idea. Jawaban nomor 8 adalah yang A. Next, dialog for question number 9. Di nomor 9 ini ada percakapan antara Dennis dan Iksan. Dennis berkata, so what do you think of my singing? Apa yang kamu pikirkan dengan nyanyian saya, dengan lagu saya? Iksan menjawab, it's really good. Sungguh bagus, jawaban Iksan. But, tetapi, I suggest, saya menyarankan, to try singing, untuk menyanyi, in high tune, dengan nada tinggi. Dennis replies, thanks Iksan, terima kasih Iksan. Iksan replies, no problem Dennis. Walah, tidak masalah loh Dennis. Nah, dari percakapan di atas, maka kita dapat menjawab nomor 9 ini. From the dialogue about, dari dialog di atas, Dennis is bla bla bla. Dennis adalah, apakah asking for help, meminta bantuan, atau giving an opinion, memberi saran, atau asking for opinion, meminta saran, atau giving advice, memberi nasihat, atau giving suggestion, memberi saran. Di dialog nomor 9 ini Dennis meminta saran. Kenapa? Karena what do you think of my singing? Bagaimana lagu saya? Bagaimana nyanyian saya? Di sini Dennis meminta saran. Maka jawaban nomor 9 adalah asking for opinion, yaitu meminta pendapat. Meminta pendapat, bukan meminta saran. Di dialog nomor 9 ini Dennis meminta pendapat, dibuktikan dengan what do you think of singing? Apa yang kau pikirkan tentang lagu saya, nyanyian saya? Maka jawabannya untuk nomor 9 adalah asking for opinion, meminta pendapat. Nomor 9 jawabannya C, asking for opinion, meminta pendapat. Next, dialog is for question number 10. Di sini ada situasi antara percakapan Nimas dengan Yuni. Situation, Nimas and Yuni are at a shop. Nimas dan Yuni di sebuah toko. Jadi percakapan ini di sebuah toko. Nimas want to buy. Nimas ingin membeli sebuah payung, umbrella.
an umbrella, ingin membeli sebuah payung. Nimas berkata, how, bagaimana this umbrella, bagaimana payung ini. Nah, kemudian Yuni replies, Yuni menjawab, I think it's pretty good for you. Saya pikir payung itu cantik untukmu, cocok untukmu. It match, itu cocok, the color of your clothes. Payung itu cocok dengan warna bajumu. Itu dialog untuk nomor 10. Jadi dialog antara Nimas dengan Yuni. Jadi the underlined utterance is used to express bla bla bla. Jadi kata yang bergaris bawah ini, I think it's very good for you ini, itu sebagai ungkapan apa? Untuk mengungkapkan apa? Apakah giving opinion? Apakah giving suggestion? Kalau giving opinion ini adalah memberi pendapat. Kalau giving suggestion memberi saran. Yang C ini, asking opinion ini, meminta pendapat. Asking for help ini meminta bantuan. Asking for service ini meminta pelayanan. Kalau Yuni bilang I think it's very good for you ini artinya saya pikir itu bagus untukmu. Kira-kira apakah giving opinion, memberi pendapat, atau giving suggestion? Ini hanya dua jawabannya karena ini memberi. Benar, jawabannya adalah yang giving opinion. Jadi jawaban nomor 10 adalah giving opinion. Ya, jawaban nomor 10 adalah giving opinion. Next, text is for question number 11 and 12. Nah, di sini ada surat untuk Mr. Robin Sanjaya yang alamatnya Jalan Elang nomor 101. Tanggal suratnya adalah 20 Maret 2021. Subjeknya adalah invitation letter for a seminar. Jadi tujuan dari surat ini adalah mengundang, surat undangan untuk seminar. Isinya adalah, Dear Mr. Robin Sanjaya, yang terhormat Mr. Robin Sanjaya, we would like to take this chance to inform you. Kami mengambil kesempatan ini untuk menginformasikan pada Anda that Sakti Abadi, bahwa Sakti Abadi, a non-profit company, perusahaan waralaba, tambah waralaba, has organized a seminar on winning scholarship to study about, akan melaksanakan seminar tentang mendapatkan beasiswa, memenangkan beasiswa untuk ke luar negeri. This program will be held on April 2nd, 2021. Program ini akan dilaksanakan pada 2 April tahun 2021. We have invited, kami telah mengundang a well-known speaker. Kami telah mengundang pembicara yang terkenal. Ya. We have also invited student. Kami juga telah mengundang siswa who have succeeded in getting the scholarship, yang telah sukses mendapatkan beasiswa. They will share their experience
Mereka akan membagi pengalaman mereka to win scholarship as the way they manage it. Memenangkan beasiswa dengan cara-cara yang mereka telah tempuh. Therefore, maka we are confident, kami yakin, that the knowledge of taking part in the seminar will be enriched. Ini jadi kami yakin bahwa pengetahuan di dalam seminar itu sangat penting atau menguntungkan. We would like to invite you. Kami senang mengundang Anda and all your student, dan semua siswamu dan seluruh siswa Anda to attend the seminar, untuk menghadiri seminar. We eagerly await you. Kami menunggu kedatangan Anda and your students, dan siswa-siswa Anda participation in the seminar, untuk berpartisipasi dalam seminar itu. Thanks and Richard. Terima kasih dan salam hangat Mrs. Farida, direktur dari penyelenggara seminar tersebut. Based on the invitation about, kita dapat menjawab pertanyaan dari untuk nomor 11 dan 12. Pertanyaan nomor 11 adalah what the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu? Apakah to encourage the student attend the seminar? Apakah to inform encourage a valuable seminar? Menginformasikan informasi seminar yang luar biasa? Atau to describe the what scholarship? Menggambarkan tentang beasiswa? Atau to invite people to attend the seminar? Atau yang last option, opsi yang terakhir, to invite a person as an keynote speaker, mengundang seseorang untuk menjadi pembicara kunci. Karena teks di atas ini merupakan teks undangan, maka yang perlu kita perhatikan adalah poin invite ini. Yang ada invite-nya atau mengundangnya itu hanya jawaban D dengan E. Yang lainnya tidak perlu kita perhatikan, karena di sini yang mengundang hanya karena yang ada kata mengundangnya hanya D sama E, maka jawaban untuk nomor 11 adalah yang D, to invite people to attend the seminar. Jadi jawaban nomor 11 adalah D, to invite people, untuk mengundang orang-orang to attend the seminar, untuk menghadiri seminar. Next, number 12, nomor 12. Di sini ada pernyataan we can conclude, kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat menyimpulkan from the text, dari teks tersebut, that, bahwa bla 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 bla, bahwa apakah the seminar is very useful for student, atau the seminar is free for Mr. Robin Sanjaya, or C, Mr. Robin Sanjaya is a well-known speaker, Mr. Sanjaya seorang pembicara terkenal, or D, Sakti Abadi will grant scholarship to study about,
Sakti Abadi akan menjamin beasiswa untuk ke luar negeri. Atau I, potential student will get door prize in the seminar. Siswa yang berpotensi akan mendapatkan door prize. Jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah A. The seminar is very useful for students. Jawaban nomor 12 adalah yang A. The seminar is very useful for students. Okay, next. The text is for question number 13 and 14. Di teks 2 ini adalah untuk pertanyaan nomor 13 dan 14. Teksnya adalah, Dear Miss Acha, yang terhormat Nona Acha, I am writing to inform you that you have passed the first screening for our ABC scholarship. Kami menginformasikan, saya menginformasikan kepada Anda that bahwa you have passed the first screening. Kamu telah lulus penjaringan yang pertama atau tes yang pertama for our ABC scholarship. The second screening, penjaringan yang kedua, is the written test. Jadi penjaringan yang kedua ini adalah tes menulis and interview dan wawancara that will be held on, yang akan diselenggarakan pada hari Senin, May 16. Nah, pada bulan Mei tanggal 16 until Thursday 20 pada tanggal 20. Place, tempatnya ABC Tower, Menara ABC. Alamatnya WR Supratman Street, Jalan WR Supratman, number 90, Jakarta. You shall bring a copy of your academic transcript. Kamu sebaiknya membawa fotokopi transkrip ijazah akademi and a copy of your diploma certificate dan sertifikat diploma, and to copy or your recommendation letter dan surat rekomendasi. You will be notified via email and phone, dan kamu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan via email and phone. Thank you, Admission Officer. Ini teks yang tadi Bapak bacakan, Bapak uraikan itu adalah untuk jawaban nomor 13 dan 14. Nomor 13, pertanyaannya, according to the text, menurut teks, Acha adalah seorang, Acha ini siapa? Apakah A, staff, or B, teacher, C, student, D, engineer, employee, pekerja. Jadi berdasarkan informasi bahwa Acha ini adalah seorang student, nomor 13 jawabannya adalah C. Acha ini adalah seorang siswa. Next, number 14. What can we infer from the text? Apa yang kita bisa dapatkan dari teks itu?
Apa yang bisa kita simpulkan dari teks itu? Apakah Acha will study abroad by a scholarship? Apakah Acha get ABC scholarship to study abroad? Apakah Acha mendapatkan beasiswa ABC untuk sekolah ke luar negeri? Atau yang si Acha will go abroad on Monday? Acha akan pergi ke luar negeri pada hari Senin 16 Mei sampai Jumat 20 Mei. Or the Acha bring a recommended letter from the lecture? Acha membawa surat rekomendasi dari her lecture, dosennya. Acha will have a test and interview for the scholarship program. Acha akan melaksanakan tes dan interview untuk program beasiswanya. The answer for number 14 is that's right. Jawabannya nomor 14 adalah Acha will have a test and interview for scholarship program. Acha akan melaksanakan tes dan interview untuk program beasiswa. Itu untuk jawaban nomor 14, nomor 14. Next, dialog for question number 15. Ria berkata, jadi dialog untuk nomor 15 ini percakapan antara Ria dan Faiz, antara Ria dengan Faiz. Ria says, Faiz, I like to invite you. Faiz, saya senang mengundang Anda to my gallery opening tomorrow. Untuk pembukaan galeri saya besok malam. Tomorrow night, besok malam. Jadi Ria ini akan ingin mengundang Faiz untuk menghadiri pembukaan galerinya besok malam. Apa yang dijawab oleh Faiz? Faiz replies, Faiz menjawab, I'd love to go. Saya sungguh senang. Saya sungguh suka untuk pergi. But, tetapi. Di sini ada kata tetapi. I have got some work to do. Tapi saya banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Nah, dari percakapan di atas ini kita bisa menjawab untuk nomor 15. Statementnya, Faiz respon is bla bla bla. Jadi jawaban Faiz ini apa? Apakah starting agreement? Pernyataan setuju? Apakah accepting an invitation? Menyetujui undangan? Ataukah declining an invitation? Menolak undangan? Ataukah asking for permission? Meminta izin? Atau refusing an offer? Menolak usaha. Karena di sini ada kata but I got some work to do, tetapi saya mempunyai beberapa kerjaan untuk diselesaikan, maka si Faiz ini adalah declining an invitation, menolak undangan. Undangan siapa? Undangannya Ria untuk menghadiri pembukaan galeri. Jadi si Faiz ini menolak undangan dari Ria. Next, number 16. Untuk nomor 16 itu jawabannya B. Jawabannya B untuk nomor 16. Untuk nomor 17 jawabannya adalah B juga. Untuk jawaban nomor 18 adalah jawabannya E, mandatory. Untuk jawaban nomor 19 adalah C. Dan jawaban untuk nomor 20 adalah B.
Demikian pembahasan yang Bapak lakukan, semoga bermanfaat. Apabila masih kurang berkenan, Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.